Selamat datang di video kami tentang pendidikan nonformal sebagai alternatif penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Masalah putus sekolah dan buta aksara masih menjadi masalah serius di beberapa daerah di Indonesia, dan ini mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di daerah tersebut. Namun, pendidikan nonformal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah di daerah tersebut. Mari kita lihat lebih dalam tentang bagaimana pendidikan nonformal dapat membantu meningkatkan IPM di daerah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM, adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM terdiri dari 3 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Rata-rata lama sekolah atau RLS, merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam dimensi pendidikan. IPM merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, United Nations Development Program atau UNDP, membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian 3 dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada tahun 2020, pertumbuhan IPM di tingkat nasional daerah menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya pengeluaran real per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi mencerminkan kualitas manusia dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan dimensi pengetahuan, menjadi indikator kunci bagi IPM suatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus diperjuangkan, dimulai dengan memberikan akses pendidikan yang luas kepada penduduk dan meningkatkan sarana serta prasarana pendidikan. Indeks pendidikan sebagai elemen kunci dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, IPM, mencakup harapan lama sekolah, HLS, dan rata-rata lama sekolah, RLS. Kedua indikator ini mencerminkan mutu sumber daya manusia. HLS menggambarkan durasi pendidikan yang diharapkan anak pada usia tertentu di masa depan, diukur dari usia 7 hingga 24 tahun sesuai kebijakan pemerintah terkait wajib belajar. Indeks ini memberikan gambaran kondisi perkembangan sistem pendidikan di berbagai tingkatan. Untuk meningkatkan IPM dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah daerah dapat mengambil beberapa langkah strategis, seperti: Pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan pendidikan dengan membangun lebih banyak sekolah dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang sudah ada. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga yang kurang mampu. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dan metode pengajaran. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi guru dan tenaga pendidik. Kemudian yang paling utama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dengan melakukan kampanye dan sosialisasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melibatkan masyarakat dalam program-program pendidikan. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah daerah dapat meningkatkan APS untuk memenuhi SPM pada pendidikan kesetaraan. APS adalah rasio antara jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Pendidikan formal sudah memenuhi wajib belajar bagi usia 7 sampai dengan 24 tahun. Oleh karena itu, pendidikan nonformal dapat memainkan peran penting dalam memenuhi angka wajib belajar bagi masyarakat yang berusia di atas 25 tahun dan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun. Hal ini dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah di suatu daerah dan berdampak pada angka partisipasi sekolah di daerah tersebut. Komitmen global pada pendidikan tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs,
Panduan bagi negara-negara PBB untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan. Poin keempat, SDGs menitik beratkan pada pendidikan berkualitas, memastikan akses merata dan inklusif, serta meningkatkan peluang belajar seumur hidup. Subtujuan 4.6 SDGs fokus pada peningkatan literasi dan keterampilan orang dewasa melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini berarti, Indonesia sebagai anggota dari PBB diamanatkan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan orang dewasa melalui pendidikan dan pelatihan. Tentunya, konteks pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan kesetaraan pada pendidikan nonformal. Program pendidikan nonformal diarahkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Sedangkan tujuan pendidikan nonformal adalah untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional, kecakapan hidup atau life skills, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal di sekolah. Pendidikan kesetaraan terdiri dari program paket A untuk setara SD, program paket B untuk setara SMP, dan program paket C untuk setara SMA. Pendidikan kesetaraan dengan slogan, menjangkau yang tidak terjangkau, berupaya memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal dengan berbagai alasan. Pendidikan kesetaraan selain diberikan materi ilmu pengetahuan juga diberikan materi vokasional atau pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Dasar hukum pendidikan kesetaraan, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sampai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan saat ini, berlaku bagi jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal, sehingga lulusan pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan lulusan pendidikan formal. Selain masyarakat usia dewasa yang belum menuntaskan wajib belajar, kondisi anak usia sekolah yang tidak sekolah pada Database Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbudristek per Desember 2023, mencatat sebanyak 1.882.154 orang yang putus sekolah, atau lulus namun tidak melanjutkan dari jenjang SD atau SMP. Hal ini tentunya menambah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam memenuhi angka partisipasi sekolah atau APS di daerahnya. Kemudian bagaimana kedudukan pendidikan nonformal pada sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini? Pada pasal 26 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Perlu digarisbawahi, kata kuncinya adalah pemenuhan standar nasional pendidikan. Pada pasal 26 ayat 7, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini acuannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sementara pada pasal 27 mengatur tentang pendidikan informal. Pada pasal 68 ayat 1 dan 2 PP nomor 17 tahun 2010, disebutkan bahwa SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 tingkatan kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan kelas 6. Juga pada SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 tingkatan kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Pada pasal 78 PP tersebut, berbunyi untuk SMA sederajat juga terdiri atas 3 tingkatan kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Hal ini mematahkan stigma bahwa belajar di kesetaraan bisa langsung di kelas akhir. Pada pasal 115,
Ayat 1. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kuncinya lagi-lagi, memenuhi standar nasional pendidikan. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan pada ayat 3, disebutkan pendidikan non-formal yang dimaksud terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. Pada pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ini, hanya menyebutkan peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kesetaraan. Sementara pada jalur pendidikan nonformal, sudah berlaku Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan yang sama dengan jalur pendidikan formal. Kembali ke pertanyaan awal. Mengapa pendidikan kesetaraan menjadi alternatif penanganan ATS di daerah? Pendidikan kesetaraan memiliki muatan keterampilan dan pemberdayaan berbasis profil pelajar Pancasila. Didukung dengan fleksibilitas pembelajaran dan diferensiasi pembelajaran, maka pendidikan kesetaraan menawarkan konsep pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan keleluasaan waktu baik dari pendidik maupun peserta didik pada pendidikan kesetaraan. Kolaborasi pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam pembentukan karakter memiliki potensi untuk menciptakan pendekatan yang lebih terpadu dan efektif dalam membentuk individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan beretika. Dengan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, pendidikan karakter dapat menjadi lebih komprehensif, relevan, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara ketiga bentuk pendidikan memungkinkan adanya kontinuitas dan konsistensi dalam pembentukan karakter. Dengan mendapatkan pesan dan pengalaman yang serupa di lingkungan pendidikan formal, non-formal, dan informal, individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter yang diajarkan. Pendidikan nonformal pada dasarnya sejalan dengan prinsip merdeka belajar, di mana pendidikan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik, kontekstual, desain lokal dan fungsionalisasi hasil pembelajaran. Contoh pada program pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan pemberdayaan perempuan. Pada kurikulum sebelumnya, pendidikan kesetaraan melakukan kontekstualisasi kurikulum, sedangkan pada kurikulum merdeka, rumusan capaian pembelajaran lebih fleksibel, dan satuan pendidikan nonformal diberikan kesempatan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran yang terdiferensiasi. Berbagai menu di platform Merdeka Mengajar saat ini juga sudah mengakomodir kebutuhan pembelajaran di satuan pendidikan nonformal. Hal ini sangat membantu pembelajaran yang dilakukan, dan dengan konsep berbagi pakai, materi-materi yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan konteks di satuan pendidikan masing-masing. Tantangan yang hadir kemudian dalam meningkatkan IPM di daerah, adalah bagaimana satuan pendidikan nonformal dapat dikembangkan sebagai alternatif pendidikan, agar masyarakat yang belum pernah atau bahkan sudah pernah mengenyam pendidikan formal namun putus sekolah dan atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, dapat terlayani pendidikan yang berkualitas martabat. Hal ini tentunya perlu kerja keras dan kerja cerdas dari berbagai pihak yang terkait, terutama dalam meningkatkan layanan yang berkualitas, tertib administrasi dan tata kelola kelembagaan yang baik, dan juga peran aktif pemerintah dalam menjalankan peran masing-masing. Di masa yang akan datang, pendidikan nonformal dapat hadir sebagai opsi pembelajaran yang berkualitas dan bermartabat dengan fleksibilitas dan ciri khas pendidikan nonformal apabila bisa mematahkan stigma negatif terkait proses pembelajaran dan ijazah yang diterima lulusan. Analoginya, pendidikan nonformal ini seperti obat paten terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi, namun, secara kelembagaan masih belum lolos uji karena validitas dan reliabilitas yang kurang terpenuhi. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh pihak yang terkait, agar obat ini layak edar di pasaran.
Terima kasih telah menonton video kami tentang pendidikan nonformal sebagai alternatif penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah melalui pendidikan nonformal, kita dapat membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia, IPM, di daerah tersebut. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berkualitas.